Selamat malam semuanya. Malam. Satu sukacita bisa ada bersama dengan saudara kembali pada saat ini. Pada malam hari ini mungkin tema ataupun materi yang saya ingin bagikan kepada saudara bobotnya agak berat. Karena ini akan berbicara tentang gereja Tuhan yang pada hari-hari terakhir ini akan Tuhan munculkan. Tapi pada saat yang sama saya juga akan berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya. Dan saya berdoa biarlah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman akan terjadi secara nyata dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Demikian pula pada saat ini kita sedang live event di Facebook. Dan saya berdoa biarlah pesan firman yang ada bukan hanya untuk kita yang hadir, tapi juga untuk setiap saudara yang menyaksikan live event ini. Biarlah roh hikmat dan kewahyuan bekerja kuat dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Saudara kekasih, kalau kita berbicara tentang gereja Tuhan, saya mau semua saudara memiliki konsep yang seperti ditulis di dalam Alkitab. Karena gereja sebetulnya bukanlah gedung. Yang setuju katakan amin. Gereja juga bukanlah hanya ibadah demi ibadah, dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu. Gereja lebih berbicara tentang pekerjaan realita Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin tegaskan, peran akan memegang amat sangat kehidupan kita pada. Saya katakan amin lagi. Ya, itu di hari-hari yang terakhir ini tidak peduli tidak hanya berbicara tentang jemaat yang ada di tempat ini, tapi saya berbicara kepada semua orang yang berrekaman ini dengan setiap gereja Tuhan yang sudah kenal dengan sebuah kemungkinan Tuhan dan sinode gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Prinsip sekali lagi Kisah Para Rasul akan terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Tulis dalam kitab gereja bayi harus sekali lagi dan setiap menangkap pola yang ada di Kisah Rasul, sehingga pencurahan roh akan sekali lagi terjadi atas setiap kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita akan terus berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kuasa iman, untuk pada akhirnya dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 gereja Tuhan akan dimanifestasikan sebagai gereja akhir zaman. Jadi nanti kita akan lihat Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, dan nanti kita loncat ke Wahyu pasal yang ke-12. Oke? Saya mengajak untuk kita membuka terlebih dahulu kitab kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau semua sudah mendapatkannya, mari saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ada di layar LCD masing-masing. Mari kita akan baca dengan keras ayat firman Tuhan yang ada. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Satu hal yang saya mau untuk kita sama-sama pahami, berbicara tentang peranan Roh Kudus buat gereja, pencurahan dan kepenuhan Roh Kudus untuk gerejanya. Pencurahan roh tidak berhenti hanya pada baptisan Roh Kudus lalu berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak. Pencurahan Roh Kudus buat gereja akan sekali lagi menghantarkan gereja Tuhan terhubung pada kerajaan sorga, realita kerajaan sorga. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari orang percaya kita mendapati ada banyak mujizat, ada banyak tanda ajaib yang terus menyertai kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya kembali terhubung dengan realita
kerajaan sorga. Amin. Kehidupan orang-orang percaya kembali mengalami kondisi keadaan yang sama seperti bangsa Israel di perjanjian lama. Kalau kita membaca dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan tangan Tuhan terus menyertai mereka. Betul, amin? Ada banyak mujizat, bahkan setiap hari orang-orang percaya terus mengalami mujizat. Dan bahkan ketika mereka masih kurang percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup Israel. Tiap pagi mereka buka pintu kemah, mereka mendapati ada mana. Ini pemeliharaan Tuhan yang terjadi secara ilahi. Nah, ketika gereja Tuhan pada hari-hari yang terakhir sekali lagi akan mengalami pencurahan rohnya, saya bisa tegaskan buat setiap saudara, sekali lagi, setiap orang percaya, katakan sama-sama, setiap orang percaya. Setiap orang Yang percaya. keras sekali lagi, setiap orang percaya akan dibawa Tuhan hidup dalam dimensi kuasa dan kemuliaan realita kerajaan sorga. Setiap orang percaya akan dibawa oleh Tuhan menjalani kehidupan sehari-hari dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pengayuman Tuhan, dalam berbagai mujizat yang secara ilahi memenuhi kehidupan setiap orang percaya. Sama seperti Tuhan memelihara kehidupan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Hal yang sama saya percaya akan mulai terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saya mau setiap saudara sebagai jemaat, ayo mulai hari ini kita lihat sekali lagi apa yang membuat terjadinya pencurahan roh, sehingga setiap orang percaya mulai terhubung dengan realita kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lihat sama-sama ayat yang pertama. Saya mengajak untuk saudara memperhatikan ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta. Ayo baca sama-sama kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dituliskan di sini, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sebelum Yesus naik ke sorga, Alkitab mengatakan ada 500 pasang mata melihat Yesus naik ke sorga. Artinya ada 500 pasang mata mendengar Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Tapi ketika kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, hanya kira-kira 120 orang yang mengalami pencurahan roh di atas loteng Yerusalem. Artinya ada 380 orang yang tidak percaya. Sudah melihat Yesus bangkit, mendengar Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Tapi hanya 120 orang yang bertekun terus mendesak dalam hadirat Tuhan, bertekun di kamar loteng Yerusalem sampai roh dicurahkan. Artinya hanya 120 orang yang percaya. Poin yang saya mau tegaskan buat saudara, buat setiap kita sebagai jemaat Tuhan pada hari-hari ini, pastikan saudara mulai menelaah, engkau mulai mengevaluasi kembali apa yang selama ini engkau yakini. Karena prinsipnya adalah orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup berdasarkan apa yang mereka percayai. Katakan sama-sama dengan suara yang keras. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidupku dipengaruhi oleh apa yang aku percayai. Nah, permasalahan yang seringkali kita hadapi sebagai orang percaya pada hari-hari ini, kita masih memiliki ada banyak dasar kepercayaan, dasar keyakinan dalam diri kita yang tanpa sadar sudah kita yakini, kita adopsi, kita hidupi, tapi tidak berasal dari firman Tuhan. Nah, inilah yang menghambat, menghalangi saudara
untuk bisa terhubung dengan realita kerajaan dan sekaligus menyatakan kuasa kerajaan sorga dalam hidup sehari-hari, sehingga pada akhirnya engkau menjalani kehidupan yang penuh keilahian Tuhan. Kita jadi cenderung terus hidup secara manusiawi, kita terus cenderung hidup dalam kelemahan, keterbatasan yang kita miliki. Izinkan saya memberikan sebuah contoh buat saudara. Berapa banyak dari saudara masih percaya, dan berapa banyak dari saudara percaya bahwa selama kita sebagai manusia masih hidup di dalam dunia ini, artinya kita masih akan ketemu masalah. Siapa yang percaya? Oke, ada cukup banyak. Siapa yang percaya bahwa kalau kita hidup dalam firman, kita akan semakin jauh dari masalah? Nah, siapa yang percaya? Oh, ada juga yang percaya, tapi nggak banyak. Izinkan saya memberikan jawabannya buat saudara. Buat saudara yang tadi berkata, ya Pak, namanya manusia, pasti masih akan ada masalah dalam hidup sehari-hari kita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lurus, katanya. Jadi selama kita masih ada masalah, ya itu wajar. Jalan hidup kita ini kan berlika-liku, tinggal kita ikuti saja. Nah, inilah yang saya maksud sebagai kepercayaan, dasar keyakinan keliru. Kenapa? Karena walaupun banyak dialami oleh orang-orang lain, tapi kita sebagai orang percaya dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan akan membuat perjalanan hidup kita menjadi berbeda. Khususnya kalau saudara mencintai Tuhan, kalau saudara mencintai kebenaran, engkau pasti, katakan pasti. Ya keras tuh, pasti. Engkau pasti akan diistimewakan oleh Tuhan sendiri. Mari, batasi kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya mengajak saudara membuka Alkitab masing-masing di dalam kitab Maleakhi. Izinkan saya membacakan ayat ini buat saudara terlebih dahulu. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Di dalam kitab Maleakhi ini ada nubuatan yang menceritakan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan untuk setiap kita sebagai jemaat pada hari-hari yang terakhir. Lihat sama-sama Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kalau semua sudah ketemu, mari kita akan baca sama-sama. Ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya tanya, di sini ada nggak orang yang takut akan Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, semua kita. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan membuat sebuah kesaksian. Apa kesaksian yang mereka perkatakan satu sama lain? Mereka berkata begini, ayo baca lebih lanjut. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Alkitab jelas memberi penegasan pada hari-hari terakhir, pada hari yang Tuhan persiapkan. Alkitab katakan, setiap umat Tuhan yang mencintai Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, mencintai kebenaran, Alkitab katakan mereka, katakan mereka. Artinya saya. Coba ngomong, mereka. Artinya saya. Saya boleh lihat kanan kiri, saya. Gitu. Ya, saya. Setiap kita sebagai orang percaya akan dijadikan oleh Tuhan menjadi milik kesayangannya sendiri. Dan Tuhan akan memperlakukan saudara sama seperti seseorang yang menyayangi anak yang melayani dia. Dengan kata lain, Tuhan ingin membuat hidup saudara diistimewakan. Tuhan akan membuat kehidupan saudara menjadi sedemikian dibedakan dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Katakan amin. Itu sebabnya jalan hidup saudara tidak akan pernah terus berlika-liku. Alasan saudara memiliki jalan hidup yang berlika-liku adalah karena hatimu yang belum lurus.
Itu sebabnya kita perlu belajar membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Pastikan dari hari ke hari firman terus berbicara, mengoreksi, meluruskan jalan hidup kita, meluruskan sikap hati kita. Yang percaya katakan amin. Oke, percaya ya? Tuhan membuat hidupmu jadi berbeda. Percaya itu dulu. Tuhan akan mengistimewakan saudara. Yakini dulu hal itu. Amin. Coba lihat Mazmur pasal yang ke-18. Saya akan membacakan buat saudara Mazmur pasal yang ke-18. Ayo kita baca sama-sama sekarang. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Kalau semua sudah ketemu, mari kita akan baca sama-sama. Mazmur 18 ayat 20 sampai 26. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Baca yang keras lah sama-sama lah. Jangan cuma baca dalam hati. Ya, ini Kristen kebatinan harus berkobar, harus baca dengan bersuara, pakai mulut kita. Setuju amin? Ya. Karena ketika saudara mempergunakan mulutmu membaca firman, ada banyak manfaat yang saudara akan peroleh. Salah satu penelitian yang dilakukan di Boston University memberikan penegasan kalau seseorang itu, setiap kita itu ternyata memiliki sel-sel yang mengandung sebuah getaran tertentu. Nah, aktivitas sehari-hari yang saudara miliki itu bisa merusak atau mengubah sistem getaran dalam sel tubuh kita, molekul tubuh kita. Tapi ketika saudara mendengar firman, membaca firman dengan suara yang terdengar, sehingga telingamu bisa mendengar suaramu sendiri, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Molekul-molekul dan sel-sel tubuh kita, getaran yang ada di sana akan diselaraskan kembali, sehingga saudara tidak mudah sakit. Saudara jadi lebih sehat. Kenapa? Karena sel-sel tubuh saudara disehatkan dengan firman. Katakan amin. Ayo kita baca sekali lagi ayat yang ke-20 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Perhatikan ayat yang ke-25. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Jadi kalau saudara berkata, wah Pak, jalan hidup saya itu penuh dengan lika-liku, oh itu pasti disebabkan karena hatimu yang tidak lurus. Itu sebabnya saya mau saudara belajar membangun sebuah dasar keyakinan, membangun sebuah keyakinan iman, bahwa kalau saudara bawa firman untuk mempengaruhi hidupmu sehari-hari, sehingga jalan hidupmu, kondisi hatimu diluruskan sesuai dengan firman Tuhan, maka jalan hidupmu pun akan diluruskan oleh Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Amin. Lah satu ayat lagi, kitab Yesaya pasal yang ke-26. Ini adalah contoh-contoh ayat firman yang saya bacakan buat saudara, yang saya percaya sangat kita perlu pahami, sehingga kita boleh memiliki dasar keyakinan yang berbeda, yang selaras dengan firman. Karena inilah batu loncatan yang kita butuhkan untuk naik dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam keilahian Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayat yang ke-7, Yesaya 26 ayat yang ke-7. Saya akan tunggu sampai ketemu. Oke, sudah ada di layar LCD. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus. Sebab engkau yang merintis
Mungkin selama kita hidup dalam dosa dan hidup tidak akurat, jalan hidup kita penuh dengan lika-liku. Tapi pada hari engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau engkau membenahi hidupku dengan firman-Mu. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dari sejak saat itu Alkitab katakan, Tuhan akan merintis jalan lurus bagi kita orang benarnya. Yang percaya katakan amin. Saya membaca ayat yang sama. Saya tidak tahu apakah di komputer sana ada terjemahan firman Allah yang hidup. Ini kan terjemahan baru. Tapi kalau ada terjemahan firman Allah yang hidup, tolong ditampilkan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama berkata seperti ini. Tetapi jalan orang benar tidak akan sukar ataupun penuh bahaya, karena Tuhan meratakan dan meluruskannya bagi mereka. Amin. Jadi kalau saudara menjadi orang benar, engkau terus mengejar kebenaran firman untuk engkau hidupi, saudara akan mendapati perjalanan hidupmu tidak akan sukar. Katakan amin. Amin. Engkau akan mengalami jalan hidupmu itu aman, tidak ada yang membahayakan, karena Tuhan sendiri yang meratakan dan meluruskan jalan hidup kita. Nah, dasar keyakinan seperti inilah yang harus mulai kita bangun dalam hidup kita. Ini salah satu contoh. Kenapa? Karena saya mendapati, walaupun kita sudah menjadi orang percaya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi tanpa kita sadari, kita belum terhubung dengan realita kerajaan sorga. Kita belum menikmati pekerjaan kuasa kerajaan sorga yang membuat jalan hidup kita terus diluruskan, berkemenangan dalam segala hal, karena kita masih percaya namanya manusia hidup yang pasti banyak masalah. Nah, dasar keyakinan yang keliru seperti inilah yang mengikat saudara untuk terus hidup sebagai orang Kristen yang lahiriah, yang manusiawi, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi pada malam hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau deklarasikan, saya mau nubuatkan atasmu di dalam nama Yesus. Sekali lagi akan terjadi pencurahan roh atas gereja-gereja Tuhan yang ada di Salatiga sini, yang ada di Jawa Tengah sini, yang ada di Indonesia. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan pencurahan roh itu akan membawa setiap orang percaya sekali lagi terhubung dengan realita kerajaan sorga, sehingga kehidupan sehari-harimu tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak lagi akan menghadapi permasalahan, engkau tidak lagi akan menghadapi berbagai macam tekanan hidup, kekhawatiran dan ketakutan akan semakin jauh dari hidupmu. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, kehidupan iman akan terbangun semakin nyata dalam hidupmu. Engkau akan menjalani kehidupan sehari-harimu di atas dasar iman, di atas dasar firman yang Tuhan nyatakan kepadamu. Hidupmu akan semakin kokoh, hidupmu akan semakin kuat. Engkau tidak akan goyah, engkau tidak akan melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri. Engkau akan terus berjalan mengikuti tuntunan roh. Engkau akan terus ada di dalam kuasa roh. Engkau akan berkemenangan dalam segala hal. Selalu nyata dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Karena saya yakin sungguh Tuhan tidak lagi akan membiarkan saudara terus menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya yang manusiawi, yang penuh kekurangan, yang penuh keterbatasan, yang penuh pergumulan. Tidak akan ada lagi pergumulan dalam hidupmu. Amin. Karena Alkitab jelas menegaskan, kalau saudara boleh mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya, mengutamakan kerajaan sorga dan kebenarannya, semua yang menjadi kebutuhan sehari-hari akan dicukupkan oleh Tuhan secara ilahi. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, ketika saudara boleh belajar membangun dasar keyakinan ini, engkau boleh menjalani kehidupan sehari-hari hanya berdasarkan firman. Hanya apa yang Tuhan firmankan kepadamu, itu yang kau jadikan sebagai pijakan engkau menjalani kehidupan sehari-hari. Dengar ini,
Sama seperti orang seringkali berkata, oh, akan selalu ada badai kehidupan dalam dunia ini. Saya mau tegaskan buat saudara, Alkitab jelas memberi pernyataan buat setiap kita. Ketika murid-murid sedang diombang-ambingkan gelombang badai, mereka naik kapal, mencoba menyeberang, diombang-ambingkan gelombang badai. Alkitab bilang Yesus berjalan di atas air. Betul? Amin? Amin. Yesus jalan di atas gelombang badai yang ada. Amin. Artinya dia lebih berkuasa dari setiap badai yang ada dalam hidup. Amin. Ketika Yesus mau lewat, murid-murid teriak, itu hantu. Seringkali hal yang sama terjadi dalam diri kita. Ketika Tuhan sedang datang atas hidupmu, engkau seringkali justru meragukan. Engkau seringkali justru menganggap apa yang menjadi suara Tuhan, pernyataan firman, sebagai sesuatu yang menakutkan. Apa iya? Akhirnya jadi ragu-ragu. Tapi kita mengatakan Yesus menyatakan dirinya, ini aku. Terlepas dari apa yang menjadi kondisi dan keadaan saudara pada hari-hari ini, saya sudah berdoa. Dan Roh Kudus meyakinkan saya, termasuk engkau yang melihat live streaming ini. Saya berdoa dan Roh Kudus meyakinkan saya bahwa setiap kita, engkau dan engkau yang melihat rekaman ini, engkau akan alami ada manifestasi pernyataan firman, manifestasi pernyataan Roh. Realita Tuhan akan datang dalam hidupmu seperti yang belum pernah kau alami selama ini. Di tengah badai hidup yang kau alami, Tuhan akan datang dalam hidup. Amin. Dan ketika saudara berseru-seru kepadanya, Tuhan akan memberi firman kepadamu. Ketika Yesus berkata, ini aku, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu betul engkau, bawa aku berjalan mendekatimu. Lalu Yesus berkata, mari kemari. Begitu kan? Marilah. Alkitab katakan Petrus keluar dari air. Lalu dia mulai berjalan di atas air. Selama ini kita membaca Petrus jalan di atas air. Tapi saya membaca kisah tersebut berbeda. Petrus jalan di atas firman. Amin. Yesus berkata, marilah. Petrus melangkah keluar dari air. Dia mulai berjalan di atas firman. Selama hatinya, matanya tertuju kepada Yesus, tertuju kepada firman, dia berdiri di atas air. Sesuatu yang mustahil mulai Petrus jalani, mulai Petrus alami. Hal yang sama akan terjadi atas saudara. Amen. Kalau hatimu terus tertuju kepada firman, maka perkara-perkara ilahi, perkara-perkara besar, mujizat, hal-hal ajaib akan terus-menerus terjadi dalam hidupmu. Setiap hari yang percaya katakan amin. Amin. Tapi Alkitab katakan Petrus mulai berpaling memperhatikan sekelilingnya. Dia mulai melihat gelombang, dia mulai merasakan hembusan angin, dan dia pelan-pelan mulai tenggelam. Yesus angkat dia kembali. Nah, kalau saudara tidak mau tenggelam, jangan lihat sekeliling. Lihatlah Tuhan yang sudah berfirman. Arahkan hatimu selalu tertuju kepada firman-Nya. Biarlah apa yang Tuhan firmankan, hanya itulah yang engkau yakini. Yang percaya katakan amin sekali. Amin. Amin. Karena hari ini saya mau tegaskan buat saudara, waktunya sudah tiba. Setiap kita sebagai orang percaya akan selalu alami ada keilahian Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada banyak mujizat yang akan terus terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Membangun kehidupanmu sehari-hari. Saya ini di Jakarta, saya terus berbicara kepada mereka supaya setiap jemaat mulai belajar meyakini apa yang Tuhan firmankan, bukan apa yang diomong dokter kalau sakit, bukan apa yang dikatakan oleh fakta yang mereka hadapi kalau mereka menghadapi masalah, tapi hanya apa yang Tuhan firmankan. Dan saya dorong jemaat untuk terus memperkatakan firman, mendeklarasikan firman dengan suara yang keras, dengan hati yang mantap, terus diperdengarkan sampai hati mereka itu meluap-luap. Nah, saya mendapati setelah satu kurun waktu tertentu, saya terus mengajar, saya terus melatih jemaat. Gak cuma diem aja, tapi pakai mulut mereka. Amin, haleluya. Aku percaya, aku hidup dalam kebenaran, dan sebagai orang benar, aku akan diistimewakan oleh Tuhan. Selama satu kurun waktu terakhir ini, mulai muncul ada banyak kesaksian dari tengah jemaat.
Hidup mereka mulai dibawa Tuhan mengalami perbedaan. Ada satu keluarga, sekali waktu punya bisnis ke Malang. Nah ini aneh, keluarga ini aneh. Suaminya itu walaupun cukup uang tapi tidak berani naik pesawat. Nggak mau naik pesawat. Jadi mereka naik mobil dari Jakarta pergi ke Jawa Timur. Nah dalam perjalanan pulang, rupanya istrinya yang nyetir itu karena terlalu lelah ngantuk, terjadilah kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, mereka cuma bisa berseru kepada nama Tuhan. Tuhan tolong. Mobil terbalik, hancur berantakan, tapi puji Tuhan mereka keluar tanpa lecet sedikit pun. Hati tetap tenang, hati mereka tidak gundah lihat mobilnya rusak. Cicilannya belum selesai. Tapi hati mereka tidak gundah. Dan puji Tuhan, memang pas asuransinya habis besok. Jadi semua di cover asuransi, haleluya, tidak keluar duit. Yang lebih luar biasa lagi, ini kan kejadiannya di tol nih saudara, harus diderek. Nah waktu mau menderek kan biasanya kan derek itu kan diberhentiin di pintu tol terdekat. Ini enggak, dibawa sampai ke Jakarta. Dan yang lebih luar biasa lagi, itu biaya dereknya pun sudah termasuk asuransi. Haleluya. Tuhan membuat mereka tetap mengalami adanya perbedaan. Memang ada kecelakaan, iblis merancangkan hal buruk, tapi Tuhan ubah menjadi kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang percaya yang membangun hidupnya di atas firman, meyakini hidup mereka akan diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan akan membawa setiap kita hidup dalam keadaan yang berbeda. Amen. Yang percaya katakan amin. Ada keluarga lain lagi. Ini pasangan suami istri agak berumur. Sekali waktu istrinya minum obat karena pusing atau bagaimana, rupanya keracunan obat, mati saudara. Itu ketika ketahuan oleh suaminya, badannya sudah dingin, mukanya sudah pucat, bibirnya sudah biru, pokoknya sudah tidak ada napas. Karena dicari, nadinya sudah tidak ada. Suaminya berseru di dalam nama Yesus, Tuhan bawa dia balik lagi hidup. Mau dikalahkan, belum waktunya mati kok. Ada orang di sini. Dan sehat begitu saja setelahnya. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena tangan Tuhan sedang terus beracara buat hidup setiap orang. Amin. Karena saya mau setiap saudara, ayo mari kita benahi apa yang selama ini kita yakin. Kalau kita percaya seperti yang dialami oleh banyak orang, ya mati-matilah sudah. Kecelakaannya sudah kayak sedikit, hancur lebur. Tapi ketika saudara meyakini, tidak, hidupku punya Tuhan, dan hidupku harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Yes. Kalaupun ada hal buruk terjadi, Tuhan akan ubahkan menjadi kebaikan bagi kita. Amen. Apa yang terjadi? Tangan Tuhan akan terus menyertai saudara. Amen. Bahkan Tuhan akan menghindarkan saudara dari bahaya. Tuhan akan meluputkan saudara dari berbagai macam malapetaka. Yang percaya katakan amin. Tapi untuk itu saudara harus memperbaharui apa yang kau yakini. Dan hari ini saya mau tegaskan buat saudara, jemaat gereja Tuhan, waktunya sudah tiba. Semua dasar keyakinan yang lain, yang bersumber dari dunia ini, yang berasal dari mungkin keluargamu yang belum percaya, mulai hari ini kita akan bongkar itu semua. Dan kita akan ganti dasar keyakinan kita hanya dengan firman. Amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Saya meyakini akan tiba waktunya kuasa kesembuhan ilahi tidak lagi dibutuhkan di gereja. Kenapa? Karena setiap orang percaya hidup dalam kesehatan ilahi. Dan ini harus mulai dibangun sehingga kita boleh menaklukkan segala bentuk sakit penyakit. Halo amin. Jangan dikit-dikit sakit, wah mana obat, mana panadol. Dikit-dikit sakit cari dokter. No. Yesus sudah mati, sudah menderita untuk menebus engkau dari segala sakit penyakit. Engkau bisa hidup dalam kesehatan ilahi. Amin. Percaya katakan amin. Tetapi ini harus dibangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup kita. Saudara nanti bisa coba buka di YouTube, ya. Ketik Stephen Agustinus. Nanti di situ akan ada banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat. Ada salah satu jemaat saya sekali waktu dideteksi oleh dokter di Singapura itu
jangkit penyakit yang namanya small cell cancer. Ini jenis kanker baru yang sangat mematikan karena bisa menyebar kemana-mana dalam hitungan hari ataupun minggu dan membunuh orang yang bersangkutan dalam waktu yang singkat. Tapi ketika orang ini mulai berdoa, dia bikin deklarasi, dia membuat peperangan rohani, dia memang pergi ke Amerika, tapi tujuannya untuk menghindari tekanan keluarga. Karena keluarga sudah bilang, sudah langsung kemoterapi, langsung diambil tindakan medis. Seandainya waktu ini jemaat nurut sama keluarga, masuk ke rumah sakit, diambil tindakan medis, mungkin jalan ceritanya berubah, beda. Akan berakhir dengan menyedihkan, pasti ujung-ujungnya mati. Tapi karena jemaat ini percaya, kata kuncinya apa saudara? Percaya pada firman. Percaya ketika saya membagikan prinsip firman bahwa kita akan bisa hidup dalam kesehatan ilahi. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita, sakit penyakit akan kita kalahkan. Amin. Mau dari penyakit kurang, kadas, panu, pilek sampai kanker, itu buat Tuhan gampang menyembuhkannya, sama saja. Setuju gak kira-kira? Amin ya. Nah, jemaat ini percaya. Mungkin dokter bilang ini small cell cancer, dalam hitungan minggu langsung menyebar kemana-mana dan membunuh diriku. Tapi aku percaya, aku diberi kuasa untuk menaklukkan maut, mengalahkan sakit penyakit. Karena Yesus sudah menang. Yang percaya pada haleluya. Nah, jangan ngomong, oh iman besar, iman kecil. Ini bukan iman pendeta, ini jemaat. Dan jemaat ini meyakini, kalau saudara mau belajar membangun hidupmu di atas firman, engkau juga akan punya iman yang kokoh perkasa. Setuju, amin? Dan jemaat ini percaya, aku pasti akan sembuh. Pergi ke Amerika, dicek lagi di sana. Betul, Tuhan bikin mujizat. Tidak ada small cell cancer lagi. Tapi dokter mendapat, oh tapi ada ada yang tidak beres dalam kandungan ibu, katanya. Jadi bagaimanapun itu harus diangkat. Ya sudah diangkat. Tapi masalahnya kan bayar dokternya itu, Bu, nggak murah di Amerika, hitungannya dolar. Nah, sekali periksa bisa 12.000 dolar. Nah, mereka ini kan pendatang. Biasanya kalau orang Amerika sakit apa-apa pergi ke dokter, mau dioperasi model kayak apa, yang bayar asuransi. Nah, ini kan orang asing, tidak punya asuransi. Dokternya itu sampai tanya, kamu beneran ini? Punya duit beneran ini? Jangan sampai kamu bangkrut gara-gara berobat ke Amerika sih. Nah, akhirnya oleh rumah sakitnya diberi penawaran, coba deh mengajukan proposal, siapa tahu dapat diskon. Nah, kan lumayan kalau dapat diskon. Jadi dibuatlah proposal untuk mengajukan diskon, istilah mereka di sana financial aid, bantuan keuangan. Tapi tangan Tuhan bekerja luar biasa. Mereka dapat diskon 100%. Dan 100%-nya juga bukan cuma untuk pengobatan sakit, dikasih jeda waktu selama 1 tahun. Nanti kalau kontrol apa segala macam selama 1 tahun tetap gratis. Luar biasa, Tuhan membedakan dan mengistimewakan. Tapi mujizatnya nggak berhenti sampai di situ rupanya, saudara. Lewat rentetan peristiwa yang terjadi dari tiga dokter dari 3 rumah sakit yang berbeda dengan menggunakan 3 mesin yang berbeda, sama-sama memberikan kesaksian small cell cancer. Begitu sampai di Amerika karena kuasa doa, tidak ada lagi small cell. Semuanya dibersihkan. Amin. Yes. Kalaupun harus tetap ada operasi yang dilakukan, operasinya digratisi. Nah, semua ini ketika keluarga besarnya mendengar, keluarga besarnya hatinya jadi terbuka. Karena keluarganya belum mengenal Tuhan. Semua mertua dan orang tuanya masih ada di seberang sana. Tapi lewat peristiwa ini, Tuhan menunjukkan bahwa orang percaya selalu dibedakan oleh Tuhan. Yes. Nah, saya percaya hal yang sama akan Tuhan lakukan atas hidupmu. Amin. Karena saya mendorong engkau di dalam nama Yesus. Yes. Belajarlah membenahi dasar keyakinanmu. Pastikan engkau mulai membangun hidupmu sehari-hari di atas firman-Nya. Karena ketika firman menjadi pegangan dalam hidupmu, engkau akan dibedakan oleh Tuhan. Amin. Engkau akan diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Apa sebabnya saya membahas ini semua?
Karena dalam Wahyu 12, nah sekarang kita lihat Wahyu 12. Beri saya waktu beberapa menit lagi. Kita Wahyu pasal yang ke-12 diceritakan. Inilah kondisi gereja akhir zaman. Setiap gereja Tuhan harus dibangun secara akurat untuk memanifestasikan kondisi keadaan Wahyu pasal yang ke-12. Mari kita baca sama-sama dari ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Oh, belum ada ya? Udah ada. Oke, mari kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Stop sebentar. Ini berbicara tentang mempelai wanita Kristus. Gereja harus dibangun sesuai dengan pola ilahi, menjadi mempelai wanita Kristus yang tak bercacat celah, bahkan diselimuti oleh matahari. Ini berbicara tentang kemuliaan Bapa yang akan terus menyertai kehidupanmu sehari-hari. Dengarkan suara Tuhan, hai gereja Tuhan yang ada di sini, yang ada di kota ini, yang ada di seluruh Indonesia. Kau yang melihat rekaman ini, waktunya segera tiba. Tuhan akan membawa gerejanya hidup dalam keadaan tak bercacat celah, disempurnakan oleh kuasa firman dan roh, hidup dalam keilahian, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itulah masa depanmu, itulah masa depan gereja, itulah masa depan setiap orang percaya. Yang percaya katakan amin. Oh Pak, kita memang akan disempurnakan ketika nanti sangkakala terakhir diperdengarkan dan kita diangkat Tuhan di atas awan-awan. Terlambat. Tuhan akan menyempurnakan hidupmu, bukan nanti, tapi pada hari-hari ini kuasa firman-Nya akan menyempurnakan saudara, kuasa rohnya akan menyempurnakan saudara, sehingga engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-harimu secara manusiawi, tidak lagi menjalani hari-harimu dengan penuh keduniawian, tidak akan ada lagi pergumulan dengan keduniawian, karena keakuan dalam hidupmu telah dimatikan oleh Tuhan. Sebaliknya, kuasa firman dan kuasa roh akan bekerja dengan sangat kuat dalam hidupmu, sehingga engkau akan selalu alami ada realita Tuhan yang memenuhi hidupmu. Realita Tuhan itulah yang akan membuat engkau menjadi berbeda. Tapi sekali lagi, realita Tuhan dalam dirimu akan membuat kehidupan sehari-harimu menjadi, sama-sama katakan, berbeda. Amin. Itulah yang Tuhan sediakan buat saudara. Saya berdoa hal ini akan menjadi porsi dan bagian setiap saudara sebagai jemaat Tuhan. Dan hari ini Alkitab mengatakan lebih lanjut, perempuan yang berselubungkan matahari itu dengan bulan di bawah kakinya, dia berdiri di atas bulan. Menurut ilmu pengetahuan, bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, tapi bulan memantulkan cahaya matahari. Apa artinya? Ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus dibangun di atas korban Kristus yang sempurna. Apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib, itulah yang harus menjadi dasar fondasi kita. Itu sebabnya tadi saya menegaskan, dalam kehidupanmu sebagai orang percaya di hidup sehari-hari, saudara harus pastikan buang semua jalan berpikirmu yang mengatakan, wah saya ini kan manusia biasa, punya kelemahan, punya keterbatasan. Tidak, engkau mungkin manusia biasa, tapi sejak engkau bertobat, engkau adalah orang benar, orang yang dibedakan oleh Tuhan, orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Engkau bahkan disebut dengan sebutan ciptaan baru. Dasar hidupmu, perjalanan hidupmu harus menunjukkan keilahian, harus menunjukkan kebenaran firman, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Engkau tidak lagi terus hidup dalam keterbatasan dan kekurangan. Kenapa? Karena ketika kau membangun hidupmu di dalam kebenaran firman, Yesus menjadi dasar kehidupanmu sehari-hari, engkau akan selalu alami kemenangan demi kemenangan menjadi porsi dan bagian. Kalimat yang terakhir mengatakan, perempuan tersebut memiliki sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Hari ini saya mau tegaskan kepada jemaat,
Masanya sudah tiba. Gereja Tuhan akan dibawa selalu hidup berkemenangan. Gereja pada hari-hari terakhir akan dipenuhi dengan kemuliaan surga. Engkau akan terus dibangun di atas kesempurnaan Kristus sendiri. Dan kau akan selalu berkemenangan dalam segala hal. Amin. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, biarlah Roh Kudus menanamkan benih firman ini dalam hidupmu. Mungkin kau berkata, Pak, rasanya terlalu jauh buat saya. Karena saya ini penuh kelemahan, punya banyak kekurangan, masih hidup duniawi, masih suka jatuh dalam dosa. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau deklarasikan, saya mau nubuatkan atasmu. Masanya sudah tiba. Terobosan besar akan terus terjadi dalam hidupmu. Kuasa firman dan kuasa Roh akan sedemikian dahsyat bekerja atas gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Dan kau akan alami air sungai kehidupan akan menenggelamkan dirimu, akan menghantarkan engkau menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keilahian, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan perkara-perkara besar. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini Tuhan, aku berdoa, seberapa banyak kami yang mendengar firman-Mu, seberapa banyak kami yang membuka hati dan percaya, Engkau akan alami ada pekerjaan firman dan Roh yang dahsyat terjadi dalam dirimu. Engkau akan mulai mendapati langkah kakimu sebagai orang percaya akan dibedakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri meluruskan jalan hidupmu. Tuhan sendiri menghindarkan engkau dari segala mara bahaya, dan berbagai terobosan besar akan terus terjadi menjadi bagian hidupmu. Aku deklarasikan, aku nubuatkan atasmu, masanya sudah tiba. Pencurahan Roh yang dahsyat sekali lagi akan terjadi atas gereja-gereja Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, hai gereja Tuhan, buka hidupmu, harapkan dan rindukan Dia. Karena ketika Rohnya dicurahkan, engkau akan sekali lagi dibawa terhubung dengan realita kerajaan. Kehidupan jemaat akan otomatis berbeda. Kehidupan jemaat akan otomatis alami akselerasi, alami improvement, alami perfection, disempurnakan oleh tangan Tuhan sendiri. Jalanilah hari-harimu mulai hari ini di dalam keilahian dan kemuliaan sorga. Ketika engkau menghadapi tantangan ataupun masalah, engkau akan menghadapinya dengan Roh yang berkemenangan. Dan engkau akan betul-betul keluar sebagai pemenang. Engkau dibawa untuk menjalani hari-harimu lebih dari para pemenang. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Hari ini aku berdoa, kehidupan gereja Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Aku berdoa untuk gereja lokal di tempat ini, biarlah tangan kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala, maupun para pekerja, maupun para staf kepemimpinan yang ada, dan bahkan seluruh jemaat alami terobosan besar, alami kemenangan besar. Ada aliran air hidup yang memancar dengan deras, menenggelamkan setiap kita, sehingga Rohnya berkuasa di atas tempat ini. Terjadilah di dalam